Aku bahkan sampai berhenti untuk meyakinkannya. Tiba-tiba, kain itu semakin kencang melambai dan seakan mendekat ke arahku. Aku sampai mengucek mataku untuk memastikan yang kulihat itu. Dan benar saja, ternyata memang kain itu bergerak maju mendekat ke arahku. Seperti terhipnotis atau apa, aku justru semakin fokus melihat ke arahnya. Kain yang lebar dan berwarna putih lusuh itu semakin bergerak mendekat. Mungkin jaraknya kini sekitar 2 meter denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang teror kain putih. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Menjadi seorang karyawati pabrik bagi seorang wanita sepertiku, rasanya sangat beragam. Mulai dari senang karena memiliki banyak teman, sampai sedih karena harus menjalani overtime sampai larut malam. Seperti malam itu, malam yang rasanya sulit kulupakan, dan akan terus menjadi trauma yang tak sampai kapan bisa kuhilangkan. Perkenalkan, namaku Feby. Aku bekerja di sebuah pabrik sepatu di daerah Tangerang, Banten. Sejak 1 tahun belakangan ini, tempatku bekerja sering sekali mengadakan lembur overtime yang terkadang bisa sampai jam 1 malam baru selesai. Enaknya adalah semua jam lemburku ini akan terganti dengan penghasilan lebih saat di akhir bulan nanti. Tapi sisi menyedihkannya adalah aku menjadi sangat lelah dan stres karena kurang tidur. Bagiku, selarut apapun jam tidurku, aku tetap akan terbangun di jam yang sama, yaitu saat subuh. Ini membuatku harus pintar-pintar mengatur pola makan agar badanku ini tidak cepat terserang penyakit. Malam itu, supervisorku mengumumkan bahwa malam ini akan overtime sampai jam 1 malam. Target produksi yang semakin kencang membuat kami sampai kewalahan seperti ini hampir setiap hari. Untung besok hari liburku, gumamku sambil menghela nafas. Walau tenaga dan mata yang harus bekerja ekstra pada malam ini, setidaknya aku membayangkan esok hari yang bisa kuisi dengan seharian penuh bermalas-malasan. Atau sekedar meminta mamahku melakukan pijatan spesialnya kepadaku, itu pikirku. Feb, tahu cerita Bu Dora nggak yang kemarin lusa? Tiba-tiba Rina membuyarkan lamunanku. Apa Rin? Ujarku kebingungan karena tidak fokus dengan kata-kata Rina tadi. Yah, kamu kerja sambil bengong. Awas ntar kegigit mesin jari kamu. Ledeknya yang sadar ketika melihatku gelagapan dengan pertanyaannya tadi. Bu Dora, Feb, denger nggak cerita yang tentang rumah kosong yang di depan rumah Pak Heru? Kata Rina yang mengulang pertanyaannya. Cerita apa? Nggak dengar aku, jawabku seadanya. Itu loh, katanya Bu Dora ngeliat kuntilanak di rumah kosong itu. Celetuknya agak keras sampai aku agak terkejut dengan perkataannya. Oh iya, Rina ini adalah tetangga satu komplekku di perumahan. Kami diterima kerja bersama saat melakukan pelamaran kerja, bareng waktu itu. Rina selalu satu shift denganku. Memang sejak sekolah, kami berdua sudah menjadi sahabat. Entah karena jodoh atau apa, kami selalu mendapat kesempatan bersama dalam banyak hal. Rina bahkan sudah menjadi teman sebangkuku sejak kelas 2 SMA. Kamu jangan aneh-aneh Darin. Ngaco aja kamu, ketusku dengan omongan Rina yang barusan. Bagiku cerita-cerita horor seperti ini terlalu tidak tepat diceritakan saat akan melakukan lembur begini. Apalagi cerita horornya soal tempat tinggalku sendiri. Bukannya ngaco. Aku dengar-dengar begitu tadi siang, pas nggak sengaja nguping ibu-ibu ngerumpi di depan rumah.
Selorohnya tidak terima. Udah males gue sama ceritanya. Emang kalau bener ketemu hantu kenapa? Biarin aja lah, gak bisa gigit juga timpalku. Namun walau aku tidak mau dengar cerita Rina tadi, di hatiku menjadi serius berpikir. Kalau memang cerita itu benar, artinya ini gawat. Rumah kosong itu kan menjadi rute perjalananku nanti saat pulang. Sial Rina, umpatku. Tiba-tiba bulu kuduku di tengkuk mulai bergidik. Kesibukan yang membuatku tidak sempat terlalu jauh berpikir, yang membuat obrolan dengan Rina tadi semakin terlupakan. Malam itu bel jam pulang akhirnya berbunyi. Kami para wanita di era produksi akhirnya bisa bernafas lega, karena sebentar lagi akan kembali bertemu dalam kasur yang nyaman di kamar rumah. Kami pulang menaiki bus jemputan yang sudah siap siaga mengantar sampai ke titik-titik antar kami masing-masing. Perjalanan pulang ke rumahku membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jarak rumah dan pabrikku bekerja memang sangat jauh karena berbeda kabupaten. Aku yang orang Serang harus menerima jika Pak Supir harus mengantarkan dulu pekerja-pekerja lain yang jaraknya lebih dekat. Feb, hati-hati, awas rumah kosong, seletuk Rina tiba-tiba sesaat setelah kami turun dari bus. Rin, sialan kamu. Nakut-nakutin aja, jawabku gusar. Hahaha, udah ya, aku duluan Feb, katanya sembari menghampiri kakaknya yang sudah siap dengan motor jemputannya di sudut perempatan itu. Suara bising knalpot motor sedikit membuyarkan kesunyian malam itu. Namun setelahnya kembali lagi suasana menjadi sunyi, sepi dan dingin. Dan meninggalkanku sendiri yang sekarang mulai melangkah berjalan. Papaku malam ini tidak bisa menjemput karena beliau juga mendapat jatah shift malam hari ini. Alhasil aku hanya bisa menangisi setiap langkahku yang sudah mulai sayu. Bagaimanapun kata-kata Rina tadi membuatku semakin lemas. Masalahnya, rumah kosong itu terletak di ujung jalan rumahku dan harus kulewati dulu sebelum bisa sampai ke rumah. Tidak ada pilihan lain selain melewatinya, karena memang itu satu-satunya jalan ke rumahku. Aku sedikit mempercepat langkahku ketika mulai dekat dengan jalan yang kumasuk tadi. Tanpa peduli dengan rumah kosong itu, aku memalingkan pandangan ke arah manapun yang berlawanan dengan rumah tersebut. Kubuat kepalaku menunduk ketika sudah mendekatinya. Namun entah dasar apes atau gimana, tiba-tiba kucing berlari kencang tepat di depan langkahku, yang membuatku menjadi refleks melihat ke arahnya berlari. Dan sialnya, arah berlari kucing itu ternyata adalah rumah kosong yang kutakutkan itu. Anehnya, ketika pandanganku tertuju tepat ke arah rumah itu, aku melihat sebuah kain lusuh putih lebar yang menjuntai seperti tertiup angin malam ini. Kibarannya pelan namun jelas. Apa Bu Heru lupa mengangkat jemurannya? Batinku berpikir itu adalah kain spray yang dijemur oleh Bu Heru, yang rumahnya tepat di sebelah rumah kosong itu. Aku tahu Bu Heru memang menjemur pakaiannya di pekarangan rumah kosong itu. Jadi pikiranku spontan tanpa ragu berpikir ke arah sana. Tapi anehnya, kibaran kain itu terasa aneh. Karena yang kurasakan malam ini tidaklah berangin. Kenapa kain itu seperti tertiup angin yang lumayan kencang? Aku menjadi bingung. Pikiranku saat itu masih belum tersadar. Kusipitkan mataku ke arah kain tersebut. Aku bahkan sampai berhenti untuk meyakinkannya. Tiba-tiba, kain itu semakin kencang melambai dan seakan mendekat ke arahku. Aku sampai mengucek mataku untuk memastikan yang kulihat itu. Dan benar saja, ternyata memang kain itu bergerak maju mendekat ke arahku. Seperti terhipnotis atau apa, aku justru semakin fokus melihat ke arahnya. Kain yang lebar dan berwarna putih lusuh itu semakin bergerak mendekat. Mungkin jaraknya kini sekitar 2 meter denganku. Dan tiba-tiba aku tersadar, yang kulihat tepat di depanku bukanlah kain putih lusuh biasa. Saat kesadaranku sepenuhnya kukuasai, ternyata kain putih lusuh ini bukanlah sebuah jemuran, melainkan kain yang dipakai oleh seseorang. Seorang wanita dengan wajah hancur dan tatapan tajam tepat memelototiku. Wanita itu adalah kuntilanak.
Kuntilanak itu berdiri diam tepat di depanku. Segera aku menutup mataku. Kupalingkan wajahku dengan cepat ke arah jalan dan dengan kaki yang lemas, aku berusaha untuk melangkah berlari. Tanpa memperdulikannya lagi, aku langsung saja berlari sekuat tenagaku, sambil berteriak minta tolong. Saat berlari, kutengokkan kepalaku ke belakang, dan kuntilanak itu ternyata terbang tepat di belakangku. Suara tertawa dan runtayan rambutnya jelas memenuhi telinga dan mataku. Sejauh aku berlari, kuntilanak itu tetap saja terbang mengikutiku di belakang. Sampai akhirnya, aku sudah tidak kuat lagi berlari. Dan perlahan, mataku mulai menutup. Aku pun pingsan. Saat terbangun, nampak sudah banyak orang yang mengelilingiku. Di antaranya ada mamaku yang sudah dengan erat memelukku. Ternyata aku ditemukan oleh bapak-bapak yang hendak menuju ke musola untuk ajak sholat subuh. Sekujur tubuhku seperti habis dilindas sebuah mobil. Rasa sakit terasa sangat bahkan sampai ke kepalaku. Singkat cerita, setelah kejadian itu, warga mulai berinisiatif untuk menjadikan rumah kosong tersebut sebagai pos untuk ronda dan jaga malam. Di pekarangannya kini sudah dibuat seperti atap dengan kursi-kursi dan meja. Mereka berpikir dengan membuat rumah kosong itu ramai akan mengusir hantu penunggunya, atau setidaknya orang-orang yang akan melewati rumah itu merasa tenang dan aman. Dan memang setelah kejadianku dikejar si kain putih itu, sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian menyeramkan yang menimpaku dan warga lainnya. Sekarang aku tidak perlu takut lagi saat overtime di jam kerjaku. Namun peristiwa ini sampai saat aku menceritakan kisah ini masih saja menjadi momok yang menyisakan trauma tersendiri bagiku. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.